Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi Shalom. Berapa banyak hari-hari ini yang merasakan kasih Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang merasakan betapa setianya Tuhan dalam hidup kita, amin. Hari demi hari kita lewati, semua hanya karena perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat kesetiaan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Setiap hari dalam hidup kami lihat Engkau bekerja dalam hidup setiap kami. Tak henti-hentinya Engkau bekerja penuh atas hidup setiap kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan anugerah yang telah kami terima dalam hidup kami. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Hari ini kami ada Tuhan hanya karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ada hanya karena kasih-Mu dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, layaklah Engkau menerima pujian dan penyembahan yang terbaik dari setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, sebab itu kami katakan Tuhan, oh aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Hari ini kami mau nyatakan Tuhan, hari ini kami masih ada semua hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
kami yang percaya dengan segenap hati kami. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kami percaya Tuhan Yesus. Aku percaya, amin. Berkat-Mu atasku. Ini yang kami imani Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kami. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku dengarlah seruan hati kami Tuhan. Kami yang percaya, kami yang beriman. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan iman yang begitu besar kami mau nyatakan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, oh aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ini kerinduan kami selama-lamanya. Ku puji, ku sembah. Katakan Yesus. Sama-sama sorakan haleluya. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kesetiaan-Mu, kami rasakan penyertaan-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kasih-Mu akan selalu bersama kami. Kuasa-Mu akan selalu bersama kami. Ini setiap kami yang bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Boleh ditengok kanan kirinya, saya bilang kita punya Tuhan yang baik. Selalu ada sukacita dalam hari-hari ini, amin. Selalu ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Bersama-sama sorakan, ini kami yang percaya, ini kami yang beriman, Engkau memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, amin. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ini janji kami Tuhan, akan ku salibmu. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku berani bangku. Ini kami yang bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi.
hatiku kan bersuka, sebab hari ini bersama-sama sorakan haleluya, tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Ini iman kami Tuhan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan deras, sebab ada Roh-Mu yang menghibur kami. Akan ku pikul salibmu, sebab kasih setiamu cukup bagi kami Tuhan. Ku bertahan, kau buatku dari imanku, bersama-sama ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini it's a good day to praise the Lord, amen. Amin. Katakan amin. Amin. Engkau yang percaya, engkau yang beriman, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, dengan kedua tangan yang terangkat, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku menemukan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Ini hari yang terbaik untuk memuji Tuhan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bersama-sama sorakan haleluya. Sebelum duduk boleh ditengok kanan kirinya sambil bilang Tuhan Yesus baik dulu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang sampai selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang luar biasa setia dalam hidup kita, amin. Amin. Mungkin begitu banyak badai, begitu banyak Yes. mungkin gunung lembah yang kita lewati. Tapi Tuhan tetap setia. Amin. Tuhan tetap menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Begitu banyak mungkin dari kita yang mengatakan aku mengasihi Tuhan. Aku menyembah Tuhan. Aku mau hidup seperti Tuhan. Tapi banyak juga yang terkadang kita lupa. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Kadang kita mulai salah mengerti. Kita mulai kehilangan fokus. Kita mulai melupakan esensi yang sebenarnya. Menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus. Tidak mudah mungkin bagi setiap kita. Tapi untuk mengikuti Tuhan, kita perlu punya hati yang lapang. Kita perlu punya hati yang besar. Sebab kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hatinya begitu besar, yang hatinya begitu penyabar. Hari ini sama-sama kita refleksikan diri kita. Apakah betul kita sudah mengasihi Tuhan?
Apakah betul kita sudah mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan, bukan hanya dengan mengandalkan perasaan, tapi juga dengan setiap hal, aspek yang ada dalam hidup kita. Apakah semuanya sudah memuliakan nama Tuhan? Kami datang kepadamu Tuhan, sebab kami mengasihi Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, apabila mungkin kami sudah mulai kehilangan arah. Kami lupa apa arti mengasihi Tuhan. Ingatkan kami betapa besar kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus setia di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Bila kami jatuh, Engkau yang menopang setiap kami. Kami mau terus setia sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau terus setia Tuhan. Biar itu menjadi tujuan utama hidup kami Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Jemaat saja yang katakan, selidiki aku. Tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau terus setia, terus setia. Oh Yesus, kami mau terus setia. Oh Yesus, pimpin setiap kami, sertai setiap kami. Oh
kasih-Mu Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami Yesus, Yesus. Hiara rabaya shanda yara lambara lambara lambaya se. Oh yara rabataka yara laba. Oh yara lambara 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 lambaya shanda yara laba yara laba. Yara rabataka yara labaya so. Yara lambara 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 lambara. Telah kulihat kebaikan-Mu. Ku berjuang sampai akhirnya. Telah kulihat kebaikan-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, yang selalu menyertai hidup kami. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terlalu banyak hal baik yang Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terlalu banyak bukti kasih setia-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Hari demi hari kami lewati Tuhan, mungkin tidak mudah, mungkin terkadang sulit bagi kami. Tapi tetap kami dapat lewati, semua hanya perkenanan-Mu. Semua hanya karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Ingatkan setiap kami Tuhan, apabila kami sudah lupa, sudah mulai lupa, hilang dari kasih-Mu Tuhan. Ingatkan kami bahwa Engkau Tuhan kami yang setia, yang selalu ada dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi kami setiap kami, jamah hati setiap kami, bahkan Engkau pulihkan setiap kami, Engkau bangkitkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang bersyukur dan bersukacita. Sama-sama katakan amin. Kami undang kepada Ibu PDP Tin Setiawati. Shalom saudara. Saudara merasakan kasih Tuhan? Setiap kali saya penyembahan itu rasanya gimana gitu saudara, yang gak bisa terlukiskan dengan kata-kata ya. Tuhan Yesus baik, sangat baik dan amat baik. Saudara, hari ini saya rindu untuk men-sharingkan firman Tuhan yang saya beri judul salfok. Salah fokus saudara. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin bercerita. Ya. Pada suatu hari saudara, ada sebuah perusahaan konstruksi itu lagi membangun saudara. Banyak pengerjanya, semua luar biasa, tapi ada satu orang security yang dipercaya oleh sang manajer. Tugas security ini adalah mengecek semua pekerja yang datang. Mengecek mereka nggak bawa apa-apa dan pulang pun nggak bawa apa-apa saudara. Ya, itu dia lakukan setiap hari.
Tetapi anehnya saudara, ada seorang pekerja, dia itu kalau pulang minta izin beberapa kali bawa puing-puing. Bawa puing-puingnya itu di dalam sebuah, ini namanya apa, wheelbarrow. Gerobak dorong gitu ya, yang biasa ada di proyek. Dia bilang, Pak Satpam saya minta izin, saya mau bawa puing-puing ini ke rumah. Kenapa? Karena di jalan depan rumah saya itu banyak lubang, sehingga banyak genangan air, banyak motor yang terpeleset. Oh bagus banget, iya kan ini memang puingnya nggak kepake, mau dibuang, boleh nggak saya buangnya di rumah? Dia bilang silahkan. Oke, dia bawa pulang sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu kemudian minggu depannya sang manajer proyek marah. Dia panggil security itu, dia bilang kamu kerjanya gimana sih? Masa sampai ada barang-barang proyek yang hilang? Dia bilang Pak, saya bersumpah nggak bakal ada yang hilang. Saya ada terus di sini dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore ketika semua pulang. Tidak akan ada yang bawa kecuali barangnya kecil. Tapi saya udah cek kantong mereka, depan, belakang, celana. Nggak ada yang hilang Pak. Kamu yakin? Yakin. Security tanya, Pak mohon maaf yang hilang itu apa? Saudara tahu yang hilang apa? Wheelbarrow itu yang hilang. Gerobak dorongnya yang hilang. Karena apa? Karena dia fokusnya sama hal-hal yang kecil. Karena dia pikir yang diambil pasti yang di dalam gerobak itu, betul? Tapi yang hilang gerobaknya. Karena yang mahal gerobaknya. Dia lupa bahwa itu gerobak dibawa pulang, paginya nggak dibawa lagi. Sehingga gerobak-gerobak di proyek itu hilang dan harganya lumayan mahal saudara. Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita fokus sama hal-hal yang kecil, kita fokus sama rutinitas. Sedangkan hal terbesar yang Tuhan berikan kepada kita lupa tujuan hidup kita. Ya saudara ya, kita ambil dari Filipi 3 ayatnya ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Saudara bilang ke kiri kanannya, kamu warga negara sorga. Iya, paspor kita yang permanen itu warga negara sorga. Warga negara Indonesia itu transit aja saudara ya. Jadi kita jangan salah fokus. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ada amin? Iya, jadi tubuh kita ini juga sementara. Kan kita cuma transit saudara. Nanti dikasih tubuh yang sama seperti Tuhan Yesus. Tubuh yang mulia. Amin? Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, saudara ada contoh nyata. Seorang hamba Tuhan yang mungkin sempat salfok tapi akhirnya kembali lagi. Di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Paulus katakan gini, sebab itu kami yaitu Paulus dan rekan kerjanya tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa dia ngomong ini saudara? Karena Paulus diberi karunia penyembuhan. Dia bisa menyembuhkan orang lain, bahkan sapu tangannya bisa menyembuhkan, ada kuasa. Luar biasa gak? Luar biasa, gak usah orangnya datang. Pinjemin aja sapu tangannya, semua orang sembuh. Tapi Paulus ada suatu masalah. Dia ada duri dalam daging. Ada utusan iblis yang menggocoh dia dan dia menjerit kepada Tuhan. Tuhan, ambil duri dalam daging ini. Beberapa kali dia menjerit, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena di dalam kelemahanmu, di situ tampak kekuatanku. Ada yang bilang Paulus itu sakit mata saudara. Ada yang bilang sakit kulit. Ada yang bilang itu dia depresi. Ada yang bilang iblis selalu menyerang rohnya. Gak ada yang tahu tepatnya karena dia gak ngomong. Tetapi satu hal yang pasti. Dia katakan sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan kita gak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang mau kita terima saudara. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara ada di sini bukan karena kebetulan. Karena Tuhan sayang sama saudara. Gak ada orang yang jadi pengikut Kristus karena kebetulan, gak ada. Semua adalah anugerah. Bahkan kalau kita masih ada di sini, boleh datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu karena Tuhan sayang sama saudara. Ya. Dan dia sedang mengerjakan sesuatu hal, saudara tahu apa yang dia sedang kerjakan? Menyediakan tempat buat saudara dan saya di sorga.
Nanti di sana kita bisa lihat, oh ada nama saya Tin, ada nama Santi, ada nama Inge, ada nama saudara. Itu pengharapan kita dan kita tidak boleh kehilangan pengharapan saudara ya. Amin. Nah hari ini saudara saya ditemani dengan seorang wagem profetik namanya Pak Bambang. Eliab Bambang Siswoyo, kita kasih aplaus boleh buat Pak Bambang untuk naik ke sini. Karena saya sangat diberkati dengan kesaksian hidup dari Pak Bambang saudara. Ya nanti kita akan cari tahu Pak Bambang ini adalah seorang cancer survivor. Jadi penyintas kanker. Pertama saya nggak tahu saudara. Karena ketika saya khotbah di Saint Moritz, dia tuh ada terus. Dengan senyum, dengan sukacita, dari pagi sampai sore, sampai saya tahu. Ya, dan kesaksian hidupnya itu sangat memberkati saya. Shalom Pak Bambang, terima kasih udah bersama dengan kita di sini. Oke, kita tunggu mic-nya dulu ya saudara ya. Oke. Shalom semuanya, suatu kehormatan bagi saya juga untuk saya boleh memberikan kesaksian di tempat ini sebagai penderita kanker. Oke, Pak Bambang mungkin bisa nggak kasih tahu teman-teman di sini Bapak menderita apa, stadium apa, seperti itu Pak. Saya divonis kanker itu bulan Februari tahun 2024. Ya, saya terkena sakit kanker paru stadium 4. Jadi saudara bisa lihat kalau yang sebelah kiri itu adalah hasil ronsen saya ketika Desember 2023. Saya masih belum memperkirakan kalau saya itu kena kanker. Karena keputusan kanker itu berdasarkan hasil daripada medis ya. Jadi saya juga berpikir saya kena pneumonia atau apa. Karena saya sendiri tidak merokok. Saya sangat tidak suka merokok baik dari sejak SMA atau apa. Saya ingin paru-paru saya bersih. Saya ingin juga saya berumur panjang. Oleh sebab itu saya nggak nyangka juga sebenarnya kalau awal-awal ini kita periksa lebih dahulu mungkin stadium saya stadium 1. Tapi karena saya nggak periksa dalam tempo 2 bulan kemudian yaitu Februari 2024 saudara bisa lihat paru-paru saya sudah full oleh cairan. Jadi di situ tadinya saya pikir orang paru-paru basah, paru-paru keisi air itu ada di dalam paru-paru karena saya juga nggak mengerti. Rupa-rupanya paru-paru itu seperti balon, bisa mengembang, mengempis, tapi ketika dia ada di dalam cairan, kita membayangkan kalau dia ada di dalam cairan, balon itu di dalam cairan nggak akan bisa mengembang karena tekanan air itu lebih kuat. Saudara bisa lihat bahwa rongga paru itu mendesak paru bagian kanan. Jadi seperti itulah saya sesak napas. Kalau saya ingat-ingat lagi karena juga saya pelayanan, bahkan saya melayani perjamuan kudus. Waktu Februari awal itu biasanya ada perjamuan kudus, saya tuh sambil sesak napas dan suara saya juga agak-agak rada hilang karena ada batuk juga. Jadi kadang saya minta tolong mic-nya tolong digedekan. Itu di atas panggung juga saya sudah sesak napas. Itulah kejadian saya. Nah waktu Bapak pertama kali tahu gitu ya, kan Bapak udah jaga ya, nggak ngerokok, sehat, melayani. Apa reaksi Bapak dan keluarga Bapak? Reaksi saya waktu dapat vonis karena tadi sebelumnya nggak diketahui. Ketika saya mulai berkunjung ke rumah sakit di IGD untuk masuk, langsung saya nggak boleh keluar gitu karena harus tindakan segera keluarkan cairan, efusi pleura namanya. Saya juga minum obat pengencer darah, jadi nggak gampang dioperasi, saya harus
transfusi trombosit segala macam. Jadi saya nunggu trombosit untuk masuk ke tubuh saya supaya tidak ada pendarahan, komplikasi yang lebih parah. Saya sendiri kaget juga karena kok bisa ya saya terkena kanker paru. Karena sebelumnya juga ada rekan pengerja juga yang kanker paru juga. Saya tanya gejala-gejalanya apa, batuk berdarah. Sedangkan batuk saya nggak berdarah. Jadi saya juga masih belum berpikir saya kena kanker paru, seperti itu. Ya kalau reaksi keluarga juga begitu. Ya siapa keluarga yang kalau dengar kanker tentu biasanya nggak ada obatnya. Dan biasanya juga akan cepat dipanggil Tuhan seperti itu. Siapa yang keluarga yang nggak ikutan heboh ya, kaget juga panik seperti itu. Nah, di dalam kepanikan Bapak itu, Bapak kan pelayanan dan lain-lain. Apakah Bapak pernah kecewa sama Tuhan? Tidak ya, karena saya berpikir segala sesuatu hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Bagaimana saya bisa hidup, saya ada, Tuhan itu sudah jauh terlebih baik daripada saya sendiri. Pelayanan saya masih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Paulus, tadi cerita Paulus. Paulus pun mengalami sakit. Bahkan kemarin-kemarin ini saya juga baca di 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Pelayanan daripada Elisa. Elisa sangat luar biasa. Kalau kita berdoa aja pengen seperti Elisa. Dapat berkat double portion. Kebetulan beberapa hari lalu doa fajar, Pak Eradi juga membahas tentang Elisa. Elisa pun di ayat 14 dia memperoleh sakit yang menyebabkan kematian. Padahal pelayanan Elisa kurang apa? Dia begitu bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati seperti Paulus juga. Tapi dia dapat penyakit juga yang bisa menyebabkan kematian. Bagi saya kalau memang itu terjadi, pasti ada rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Karena saya percaya hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa, kita beri tepuk tangan ya buat Bapak ya. Ini ada hubungannya dengan kebiasaan Bapak nggak? Waktu itu Bapak pernah cerita sama saya near death experience. Hampir lewat, tapi enggak. Mungkin boleh diceritain sama teman-teman di sini. Ya, waktu saya divonis cancer itu kan Februari 2024. Jadi kira-kira 2 tahun sebelumnya dari sekarang ini, yaitu sekitar Agustus 2023 itu, saya pernah pingsan. Pingsan seumur-umur saya belum pernah pingsan. Pingsan itu 2:30 pagi. Ketika pingsan gubrak itu cuma sebentar, istri saya membangunkan. Saya bingung juga kok saya bisa pingsan. Saya pikir saya ada darah tinggi. Ya, karena memang tensi saya, hipertensi saya memang nggak terlalu tinggi-tinggi amat, tapi saya pikir saya darah tinggi. Terus saya coba cek karena di kamar saya juga ada alat tensi, coba saya tensi, saya sendiri kaget. Tensi saya 90/60. Nah kok bisa begini ya? Seumur-umur saya nggak pernah atasnya 90 dan bawahnya 60. Lalu saya nggak mau bikin panik istri saya juga, saya setiap 10 menit sekali saya tensi lagi seperti pasien monitor. Bukannya naik tapi turun 85, terus turun 72, bahkan sampai terakhir 65/41 dengan denyut nadi 52. Saya ada berikan juga fotonya juga ke Butin, memang saat yang terendah itu saya foto. Karena bagi saya tensi itu turun terus menerus. Dari mulai jam 3 turun sampai 65/41.
dalam hati saya, ini sudah waktunya saya untuk dipanggil Tuhan. Karena saya tahu ini kondisi yang tidak normal di dalam jantung saya. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau memang ini saat-saat terakhir saya tunggu detik-detik saya dipanggil Tuhan. Itulah dalam doa saya. Tapi waktu menunjukkan pukul 4. Sudah waktunya untuk doa fajar. Jadi sambil duduk di kursi, saya meneruskan pembacaan Alkitab saya sambil ada musik-musik di doa fajar. Jadi pembacaan firman Tuhan saya waktu itu Mazmur 110. Saya baca, karena Mazmur ini pendek-pendek pasal di situ, saya baca terus. Jadi cukup panjang lah sambil menunggu khotbah dan dengerin puji-pujian. Sampai saya sendiri terhenyak di Mazmur 118 ayat 17. Di situ dikatakan, ini bukan ayat hafalan ya, karena di situ dikatakan aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Wow. Saya sering baca Alkitab, nih kayaknya Alkitab ini kok tiba-tiba berbicara secara khusus bagi saya. Bahwa saya tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu kayaknya firman itu benar-benar merema. Bahkan sampai saat ini juga saya terus perkatakan Mazmur 118 ayat 14 sampai 21. Karena ayat 14, Tuhan itulah kekuatanku Amin. dan mazmurku. Yes. Karena saya bisa hidup sampai sekarang itu karena kekuatan daripada Tuhan sendiri. Itu aja Amin. dari saya. Saudara perkatakan firman ya, ketika saudara down, ketika saudara gak tahu lagi kemana, ketika saudara gak kuat untuk berdiri, saudara berlutut. Tuhan hanya sejauh doa. Biarlah Tuhan yang berbicara sendiri sama saudara. Biarlah dia yang peluk engkau. Biar dia hapus air matamu. Ya, karena dia tahu semuanya. Setiap air matamu ditambung di kirbatnya sebagai bentuk penyembahanmu. Ya, biarlah seperti Pak Bambang kita bisa kuat terus karena Tuhan yang bisik. Aku sayang engkau. Engkau tidak akan mati. Ya, oke. Pak, kan Bapak kemarin itu udah sempat dikeluarin cairan tuh ya Pak ya. Berapa liter tuh Pak? Cairan total keluar 4,8 liter. 4,8 liter. Ya. Ada fotonya dengan dokter Yanto juga ya. Ya, Sempet gak dokter itu kayak memvonis Bapak, oh berapa lama lagi seperti itu Pak? kalau dari dokter Yanto dia tidak ada cerita apa-apa. Tapi dari profesor doktor onkologi. Ini adalah tetangga daripada mama saya. Dia kerja di Darmais dengan tentu dengan keahliannya, namanya juga sudah profesor, doktor dan di bidang onkologi. Berarti dia banyak pengalaman ya, apalagi di Darmais itu rumah sakit kanker pemerintah. Yang datang ke sana tentu bukan cuma 1-2 orang. Dia memperkirakan, jadi dia ngomong ke mama saya, ke adik saya, persiapkan diri kalau nanti Bambang dalam tempo saya perkirakan 10 bulan bisa nggak ada. Jadi tentu profesor ini bukan sembarang ngomong ya, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Karena kanker paru ini termasuk yang kritis. Ada bos teman saya juga di gereja, dia komisaris bank, uang juga banyak, dan dia juga keluar negeri ke Jerman. Kita tahu di Jerman juga kesehatan juga Canggih ya. canggih. Tapi kalau orang udah kena kanker, berapapun mungkin dia kayanya, ke tempat yang tadi canggih dengan peralatan, itu 3 bulan sudah dipanggil Tuhan. Banyak teman saya juga, teman kuliah dulu, ya sudah tidak ada karena waktu pandemi dia ngomong begini saja sesak napas, ya sudah tidak ada. Teman SMA saya ada 2 orang,
karena kanker paru. Ya sudah tidak ada. Yang ada di IG juga dalam tempo 6 bulan sudah tidak ada. Bagi saya suatu kasih dan anugerah kalau saya masih boleh berdiri dan menceritakan segala kebaikan. Karena udah lewat ya Pak ya dari vonis dokter ya. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yang berlaku dalam hidup kita adalah hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Dokter boleh vonis apa aja, tetapi saudara lihat Pak Bambang makin lama makin sehat. Ya, kepada siapa kita beriman, kepada siapa kita percaya. Amin. Perkataan kita pun memiliki kuasa. Saudara perkatakan firman terus menerus. Amin. Oke. Sekarang ini Pak, ketika Bapak tahu, saya kena kanker stadium. Bapak udah bersih belum ya? Belum. Terakhir ya? saya masih kemarin PET scan di awal Oktober. Tetap kata dokter stabil walaupun kansernya kelihatan agak kok ukurannya membesar, tapi kita datang ke 2 tempat, saya cukup minum obat saja, itu disebut dengan target terapi. Apakah saya perlu kemoterapi? Dokter dari 2 dokter itu belum perlu untuk kamu kemoterapi. Jadi sampai saat ini saya masih survivor cancer. Boleh nggak kasih tahu ke teman-teman di sini bagaimana cara Bapak mengalihkan fokus supaya nggak fokus sama penyakit Bapak. Nah kegiatan Bapak itu apa sehari-hari? Ya karena saya sebagai wagem profetik di bidang doa, ya saya nggak fokus terhadap sakit penyakit saya. Tapi bagaimana saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam pelayanan saya juga secara all out ya. Karena Saint Maurice juga saat ini mulai Oktober 6 kali ibadah raya. Jadi pelayanan hari Minggu 6 ibadah. 6 kali saudara. saya ibadah. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. 9 malam Pak Bambang 9 ada. to 9 ya. Luar biasa ya. Tapi saya juga ya rajin juga doa fajar. Karena saya doa fajar itu juga bukan karena saya jadi pengerja, karena sebelum saya jadi pengerja saya sudah aktif doa fajar, menara doa. Saya juga terlibat dalam pelayanan jemaat, kunjungan ke orang-orang sakit, mendoakan mereka di rumah sakit, memberikan kekuatan juga bagi teman-teman pengerja juga yang menderita kanker juga. Saya juga terlibat di dalam pelayanan misi di Saint Maurice itu ada 3 bidang, baik misi sosial, misi kesehatan, dan misi pendidikan. Saya juga kadang aktif juga di acara baptisan seperti itu. Selain cool juga ya semua aktif ya. Artinya kita lakukan semua sebagai rasa syukur kita karena Tuhanlah segala-galanya dalam hidup saya. Bapak nggak mau apply jadi full timer aja? Kayaknya udah full timer nih ya. Full heart ya Pak ya, bukan full time ya. Dan lagu yang tadi saudara, hari yang terbaik itu request dari Pak Bambang karena itu yang dia perkatakan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, aku mau mengucap syukur karena setiap hari adalah hari yang terbaik. Saudara ya, itu yang menjadi kekuatan dia. Nah Pak, udah all out gitu bagaimana dengan marketplace Pak? Apakah Bapak masih bekerja ataukah bagaimana cara Tuhan memberkati Bapak? Ya, tahun 2018 saya sudah mengundurkan diri. Kegiatan saya saat ini ya banyakkan dagang online. Saya mengambilkan keputusan waktu itu juga karena saya pikir saya meneruskan apa yang menjadi kerjaan anak saya. Tapi ketika ya namanya orang usaha sendiri ada naik dan turun. Bahkan kita tahu juga kalau orang pengobatan kanker ini bukannya obat yang murah ya. Segala tindakan-tindakan semua juga mahal. Bukan sekedar mahal ya, sangat mahal banget gitu ya. Kalau saya boleh tambahkan. Karena biaya-biaya itu juga Tuhan sudah persiapkan. Istilahnya
saya bisa punya asuransi yang cover seluruhnya. Tadinya ketika saya mengalami kesulitan juga hampir saya tutup, tapi justru di sini di saat-saat terakhir, bahkan ketika saya tidak bekerja, Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan juga sanggup memberkati melalui anak-anak saya, Tuhan cukupkan. Jadi saya berpikir kadang seperti apa yang dikatakan Paulus, ketika kamu sebagai seorang prajurit, fokuslah kamu berperang. Karena penghidupan untuk keluarga daripada seorang prajurit itu kalau kita tahu ya ditanggung ya. Artinya seperti itulah saya merasakan Tuhan itu ajaib, segala sesuatu Tuhan berikan, Tuhan sediakan. Jadi ketika Tuhan tutup pintu yang satu, dia buka pintu-pintu yang lain, saudara. Anak Bapak ini influencer ya Pak ya, diberkati berlimpah-limpah loh. Ya, bahkan waktu saya ketemu Bapak, ketemu Ibu juga ya, ini istrinya ada di sini. Terus dia pamitan dulu waktu itu, Bu aku hari ini gak sampai sore ya, saya tanya kenapa. Saya mau nonton konser di luar negeri, konser siapa ya Bu? Coldplay, ya. Bukan Bruno Mars ya? Bruno Mars. Iya Bapak ini masih ikut konser, jalan-jalan sini, jalan-jalan sana. Karena apa? Karena setiap hari adalah hari yang terindah ya saudara. Benar-benar positif mindset, benar-benar beriman, benar-benar seperti Abraham kalau menurut saya. Dan menjadi kesaksian buat saya juga ya. Nah, boleh nggak Bapak sharing sama teman-teman apa yang Bapak lakukan untuk mempertahankan lifestyle yang sehat? Karena kita bukan hanya harus beriman ya saudara ya, kita juga harus berhikmat. Ya, mungkin makanan, istirahat dan lain-lain gitu Pak. Ya, kita tahu iman harus disertai dengan perbuatan ya. Jadi kita nggak bisa cuma berdoa saja. Kita tetap berdoa karena firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Amin. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi selain kita beriman, kita berdoa karena kesembuhan itu adalah mujizat daripada Tuhan. Itu adalah hak daripada Tuhan. Yes. Tapi ada bagian daripada kita sendiri sebagai orang beriman. Artinya kita harus menjaga kesehatan kita. Jadi kalau dokter bilang bebas kita boleh makan apa saja. Tapi saya berpikir kalau ketika saya PET scan itu setiap itu di tubuh kita pasti dimasukkan cairan glukosa. Artinya supaya apa kok dimasukin glukosa? Oh biar sel-sel kansernya aktif dan bisa gampang dibaca. Ya seperti itu. Jadi kalau saya berpikir kalau saya kebanyakan makan glukosa, gula yang kita tahu juga banyakan dari ya gula pasir itu adalah glukosa. Tapi gula tuh banyak. Ya bukannya kalau di dalam buah dia namanya fruktosa, ada sukrosa, bahkan di susu pun disebut dengan laktosa, galaktosa, maltosa, maldextrin dan segala macam. Kita bisa pelajari sekarang kalau di Google itu ya. Jadi dengan itu saya enggak makan nasi lagi. Jadi sejak saya sakit, saya enggak makan nasi, enggak makan umbi-umbian, enggak makan mie, enggak makan roti. Ya? Hampir semua karbo saya enggak makan. Ya ini sih bertentangan kadang kalau cerita sama dokter, bukan dokter ya atau orang-orang dokter ya, tapi bisa hun-hun kalau kagak makan karbo katanya kan gitu. Tapi saya mah enggak, saya bilang enggak apa-apa. Bahkan saya tuh termasuk ada prediabetes karena saya enggak makan gula. Jadi diabetes saya HbA1c saya bagus. Nah 5,2 sampai 5,5 seperti itu. Bahkan saya artinya selain kita berdoa minta Tuhan sendiri yang tolong berikan kekuatan.
Saya olahraga juga, saya nge-gym, Oh, saya makan makanan sehat, makanan berprotein, ya coba juga kita tidur juga yang cukup, ya. ya olahraga teratur itu tetap semua yang menjadi bagian kita harus lakukan dengan iman, ya seperti itu. Jadi jangan kita berdoa tapi tidak berhikmat. Jadi kita harus punya iman yang kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan berputus asa. Yang penting kita bergembira, ketika kita bergembira, hormon-hormon baik yang akan keluar dalam tubuh kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, seperti Amsal 17 ayat 22 ya. Ini resep dari Tuhan. Karena Tuhan adalah tabib di atas segala tabib ya. Bersyukur, bersukacita. Tadi kalau Bapak kan hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh ya. Jadi kalau tubuh kita jaga makanan. Bukan hanya yang sakit, yang sehat juga harus tetap jaga saudara ya. Secara jiwa supaya enggak kecewa setiap hari masuk dalam penyembahan ya Pak ya. Memperkatakan firman Tuhan. Secara roh juga beriman bahwa Tuhan sanggup. Dan iman itu bukan hanya dari mulut ya saudara ya. Iman itu dari tingkah laku. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dan Pak Bambang ini membuktikan. Dia enggak fokus sama hidupnya, dia malah fokus sama hidup orang lain loh saudara. Jadi berkat buat orang lain mulai dari Senin sampai Minggu ya Pak ya. Hampir jadi full timer. Dan ketika itulah Tuhan berikan sukacita itu. Dan kondisinya kalau saya lihat sih baik-baik aja ya. Kayaknya segar-segar aja ya. Penuh sukacita dan lain-lain gitu saudara ya. Jadi itu resep dari Pak Bambang yang mungkin saudara bisa lakukan di rumah. Nah, apakah ada di antara saudara yang punya pertanyaan? Mungkin mau tanya Pak Bambang atau mau tanya saya atau mau tanya pengurus di sini. Apakah ada yang mau tanya? Mungkin Pak kalau saya mengalami ini Bapak mengalami enggak? Pak kalau ini mohon nasihatnya gimana kalau lagi galau di rumah gitu. Ya, boleh silakan mic-nya. Karena kan biasanya satu arah ya. Karena ini mumpung dua arah gratis lagi. Saudara tanya. Saya, boleh tolong diganti mic-nya? Tes. Oke. Terima kasih. Saya nama Elisa. Ya. Saya ingin bertanya Pak, Bapak paru-paru ya. Oke. Paru-paru boleh tahu obat apa Pak minumnya? Dikasih dokter obat apa? Saya dikasih obat minum Tagriso 80 mg. Oke. Itu siklusnya berapa lama Pak? Maksudnya siklus minum sampai berapa lama? Ataukah setiap hari sampai? Sehari satu. Maksudnya ada breaknya gak? Ada break? Minum sampai waktu yang tidak ditentukan. Oke, kalau saya ada breaknya Pak. Saya juga paru-paru, ada breaknya 21. Kalau saya pakai Krisana, Oke, sorry. Terus Pak, saya mau tanya, ada saat-saat tertentu yang bikin Bapak drop minum obat itu, drop, lalu naik lagi. Ada gak saat-saat tertentu yang kemungkinan misalnya diare lemes atau ada hal-hal yang lain? Awal-awal ada efek samping daripada obat itu diare. Tapi waktu saya juga memutuskan makan full protein, daging juga saya diare. Jadi saat saya mau keluar rumah sakit, malah badan saya panas. Karena saya dirawat itu 16 hari, jadi selama di sana juga saya sudah minta sama bagian yang memberikan konsumsi untuk saya jangan dikasih ini, saya minta telur aja, putih telur itu bisa request. Jadi justru karena saya sudah mulai di dalam rumah sakit, mau keluar rumah sakit malah
badan saya panas. Saya jadi dites COVID, dites influenza, semua normal, nggak ada indikasi itu. Itu seperti efek daripada racun kita harus dikeluarkan. Jadi juga di Tagriso itu sampai saat sekarang kalau sampai drop, saya tidak ngerasakan drop bagaimana. Tapi ada tetap efek samping seperti kulit gatal seperti itu. Kadang jerawat, itu sebagian kadang-kadang aja sekali-kali masih ada diare karena efek samping daripada obat itu nggak bisa ditentukan bagaimana. Tapi kalau kita tetap juga saya makan minuman suplemen seperti vitamin B3, omega 3, saya tetap konsumsi juga. Selain saya tetap juga minum pengencer darah karena saya sudah pasang 2 ring jantung. Oke, berarti kalau misalnya diare Bapak dikasih obat diare gitu ya Pak ya? Atau kalau misalnya Bapak diare, iya. Nah, dikasih pasti obat diare yang obat diare kan? Minum obat Minum diare Oke, juga. oke. Ya, cuma itu. Terima Diarenya kasih, juga Pak. tergantung kalau parah banget baru minum obat. saya minum obatnya. Tapi lemes gak Pak? Kalau diare ya pasti lemes ya karena saya pernah pas kunjungan belum tentu karena efek samping obat. Karena pas saya nengokin temen mau operasi di KL, malah saya sendiri kan saya juga memang berjaga-jaga makanan. Salah makan dikit saya tuh gampang diare. Kadang kalau kita gampang diare kalau mencium sesuatu yang agak aneh, basi atau apa itu karena saya rentan gitu, saya juga termasuk laktos intoleran. Jadi kalau saya minum susu dikit juga bisa diare. Jadi saya sangat sensitif. Jadi saya tiba-tiba yang lain sama-sama makan nggak kenapa-napa, saya diarenya parah itu. Sampai kalau saya sudah diare parah, saya masuk ke rumah sakit minta tolong diinfus. Jadi biasanya kalau diinfus saya lebih segar, lebih gampang cepat pulih juga. Karena apalagi waktu itu saya lupa bawa obat-obatan saya. Beli obat di luar negeri itu nggak gampang ya. Harus pakai resep dokter, beda sama di Indonesia. Aduh, obat ini kan biasa ada, tapi kok susah sekali. Akhirnya ya mau nggak mau saya diinfus, mana hampir nggak boleh pulang karena GGT saya hampir 900 seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Cerita Bapak hampir mirip sama cerita saya Pak. Ya, tetapi kita sama-sama penyintas tetap saling bersemangati satu dengan yang lain. Ya. Terima kasih Pak atas ceritanya. Tadi masih ada satu orang lagi di sini? Ya, silakan Pak. Halo. Shalom. Shalom. Kalau saya sih nanya kepada Ibu aja ya. Iya, boleh Pak. Dalam perjalanan hidup saya, itu kan saya waktu bayi, saya dilahirkan di usia 8 bulan, sebesar botol. Prematur ya Pak? Iya. Udah gitu kan pada waktu kelahiran itu kan bukan di kalangan orang kaya, orang susah juga. Yang jadi masalah, orang-orang dulu kan kalau misalnya lahir 8 bulan itu dianggapnya apes, anak apes. Dari semua kakak-kakak saya, ada adik-adik saya, semua normal lahirnya. Cuman saya doang yang ini. Dan kedua, saya kagak minum air susu ibu. Jadi saya setiap hari itu minumnya dari air tajin, air beras. Nah, mereka punya keyakinan bahwa kalau seandainya memang model begitu, kagak ada hubungan batin antara anak sama orang tua. Oke. Ya. Terus setelah agak besar sedikit, seolah-olah saya dimusuhin sama semua keluarga, kakak-kakak saya dan lain-lain. Saya lebih dekat sama nenek saya. Oke. Yang jadi masalah tuh kenapa bisa jadi begitu gitu, kejadiannya gitu. Iya, kenapa bisa jadi
kita jadi dimusuhin begitu, padahal kan keluarga. Ya. Keluarga Bapak Kristen nggak? Kalau boleh Kristen. tahu? Kristen ya. Iya. Cuman yang jadi masalah begitu. Nah, pada saat saya udah agak berdewasa, saya merasa kok bener-bener nasib gue sial banget gitu. Iya, apes saya bisa banget ngerti gitu. Pak. Iya, Ya. nasib saya apes banget. Maka kadang-kadang saya ngeliat dalam Alkitab kan ada cerita orang kaya muda tuh. Yesus bilang, oh, kalau orang kaya sulit masuk surga, lebih mudah onta masuk ke lubang jarum. Betul. Betul nggak? Ya. Saya bilang, Tuhan kalau bisa Tuhan kasih saya kesempatan lubang jarum aja. Supaya saya bisa baik gitu. Sialnya saya nggak bisa hilang gitu. Saya jawab Sekian, dulu ya terima Pak ya. kasih. Iya. Pak, Bapak tahu Yabes ya? Hah? Tahu doa Yabes? Tahu. Yabes itu dari kecil itu dianggap sial juga sama mamanya. Nama Yabes pun gak bagus. Terkutuk, begitu Pak. Tapi ketika Yabes berdoa sama Tuhan, justru Tuhan jawab. Dan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sakitnya, pekerjaannya itu Tuhan berkati karena dia sayang. Gak semua orang yang mengaku dirinya Kristen punya sifat Kristus. Karena kita sendiri yang melabel kita Kristen. Tapi Tuhan melihat hati Pak. Kalau Bapak ditempatkan di situ, mungkin ada maksud dan tujuan Bapak. Tuhan untuk Bapak. Untuk melihat bahwa sekalipun kamu memandang saya rendah, Tuhan tetap sayang sama saya. Sekalipun kamu menghina saya tetap mengucap syukur. Di situ mereka bisa melihat bahwa Bapak berbeda. Itu pelayanan kita itu bukan di gereja Pak. Pelayanan itu ketika tidak ada orang yang melihat, ketika kita dihina, ketika kita dihakimi, kita tetap mengucap syukur. Dan kita menerima kenyataan bahwa Tuhan mengizinkan itu berarti itu baik buat saya. Seperti yang Pak Bambang katakan. Itu Tuhan bisa mengubah semudah dia mengubah telapak tangan Pak. Saya sudah melihat banyak orang Pak. Bahkan ada satu perempuan, dia dikutuk katanya lahir di bulan setan. Saya nggak tahu ya kalau Chinese kan katanya ada yang lahir di bulan setan lah, terkutuk lah apa. Itu malah ya Pak, udah dia dewasa, udah dihina semua orang. Tuhan jawab doa dia satu persatu. Dan keluarganya disembuhkan melalui doa dia. Dari situ keluarnya bilang, oh iya Pak ada yang beda ya. Sekarang kalau mereka mau berdoa, mereka minta tolong sama dia. Padahal tadinya diusir-usir, dikatain anak setan Pak. Saya tahu dan dia sering nangis. Saya bilang segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu membawa kebaikan dan dia sekarang baru tahu, oh iya. Gitu Pak. Ya. Jadi Bapak jangan berkecil hati. Tujuan hidup kita bukanlah untuk menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Ya. Saya berdoa supaya Bapak jadi Yabes. Ya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Keluarga Bapak diselamatkan semuanya. Karena ada satu orang benar yang tetap percaya. Ya. Waktunya udah habis. Oke, saya mau kasih lihat sebuah video yang mungkin ini kita harus geser dulu ya. Akan sangat memberkati saudara. You're currently facing another battle. Yes, very different. Tell us about that. Well, I've recently discovered that I have lung cancer, which is pretty mean, seeing I never smoked. Yeah. But it was quite a shock, you know? Of course, I know that Jesus could heal me. I mean, I know it better than most people would know. I could. But I have that conviction that this is the time when he wants me home. And this is not the right time for me to ask that question. And I've suddenly realized that life is all about not down here at all. Life's all about the next bit. The gorgeous bit. Jesus talked a lot about that gorgeous bit, and it's going to be beautiful. And simply I can't wait. I'm not afraid of death, I think, because years ago when I was first very ill with encephalitis, I had a near-death experience. It's changed everything. I was very, very ill in hospital. All the drips and drains and bleepy machines all around my cot, because in a cot, and my minister from my church came to pray for me. I could see him through the cot bars. And as he prayed, I just felt I was lifting off the bed. It was like there was a
a tunnel in the wall in front of me, and I was lifting up and out. And I wasn't scared. It was beautiful. It was painless. It was lovely. I left all the pain behind on that bed. And I thought, I'm going to see the Lord. I know what he'll look like. And I did get there. I got to a beautiful place. I don't think I felt I was inside. I was sort of on the threshold. The colours, I can't describe. There are no words in any language to describe the colours. And the peace of it, the loveliness of it. And I felt that he was asking me, do you want to come in or go back? Of course I wanted to come in. It was beautiful. But then I seemed to see my 6 children, only little, way back in the dark, down there, and my husband. I thought I must go back. So he let me come back. Said it would be tough, and by gum it has been. But I came back into the bed, and all the bleepers were bleeping, and nurses were running around, and doctors, and horrible things. And it was in the pain again. How I have regretted that decision ever since. But I know I'm not going to be scared the next time. And I would love to say to anyone who's actually facing death now, or you've lost somebody, or you're going to lose someone, and you're frightened about it, don't be. Actually, dying is delightful. And it's real. Heaven is real. And it's so beautiful, you can't even describe it. I can't wait to get there. Don't be frightened. You're okay. If you know him, if you've given your life over to him and he's taken away the things that you regret, you'll be there and I'll see you there. God bless you. Mungkin untuk saudara yang nggak bisa baca karena jauh dan kecil ya, saya narasi sedikit ya. Jadi Jan Rees ini adalah anak dari seorang pendeta besar di Amerika, teman dari Billy Graham. Jadi dia karirnya itu menulis buku. Tetapi justru di saat ketika dia sudah menikah, dia punya anak 6, dia menderita encephalitis. Jadi radang otak, tangan dan kakinya nggak kuat lagi sehingga dia dalam kursi roda. Tapi kemudian ada seorang wanita yang ketemu sama dia bilang sama Jan gini, Jan, kamu tulis buku tentang kebaikan Tuhan. Kenapa Tuhan gak sembuhin kamu? Semua orang seolah-olah tabu gitu ya saudara ya. Lalu di situ Jan diingatkan kembali karena dia sudah mulai tawar hati. Dan dia bilang begini, terima kasih udah ingetin saya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Bisa gak kamu doain saya supaya sembuh? Orang itu kaget saudara. Karena dia Kristen biasa, dia bukan pendeta, dia bukan siapa-siapa. Tapi kan udah terlanjur ngomong dengan tangan gemetar, dia pegang kepala Jan dan dia doakan. Gak terjadi apa-apa, tapi pelan-pelan di rumah Jan sembuh. Dan sejak itu dia diundang jadi pembicara kemana-mana, dia bikin buku tentang healing, saudara. Tetapi justru di saat dia sembuh, suaminya meninggalkan dia. Setiap orang diuji dengan ujian yang berbeda. Ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi kemudian Jan kembali kepada Tuhan. Tapi bukan semakin baik, dia menderita kanker paru. Ketika dia hampir putus asa, di ranjang ICU-nya dia lihat ada seorang pengerja gereja yang mendoakan dia. Ketika dia lihat itu, dia bisa lihat dia naik ke atas dan dia menghilang. Dan Tuhan panggil dia ke surga. Dia bilang suatu tempat yang sangat indah. Tidak terlukiskan dengan kata-kata. Tuhan Yesus tanya, Jan, kamu mau di sini atau kamu mau turun lagi? Ketika dia lihat ke bawah, dia lihat 6 orang anaknya. Dan dia bilang, Tuhan, tugasku belum selesai. Dia turun, mungkin itu sebuah penyesalan buat dia. Tapi dia bisa titip pesan buat anak-anaknya. Buat semua teman-teman termasuk yang kita yang di sini. Jangan takut. Itu indah banget. Dia pengen cepet-cepet balik di sana karena seringkali kita salah fokus ya, kita takut. Tapi dia bilang di sini justru lebih takut. Di sini ada sakit penyakit, di sini ada orang jahat, di sana nggak ada saudara.
bisa ngobrol sama Tuhan Yesus, bisa punya tubuh yang baru, punya sukacita. Dia bilang itu bagus banget. Jadi dia titip pesan, itu pesan dia. Jangan takut. Semua dari kalian yang udah kenal Tuhan Yesus pasti punya tempat di sorga. Tugas kita adalah tetap saling menguatkan, saling mendoakan. Ya, saudara, saya boleh minta pemusik ya. Kita pasti disembuhkan. Perkara nanti di sini atau di sana Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, penyakit itu bisa datang karena 4 hal. Pertama mungkin dari makanan. Baik disengaja atau enggak disengaja sekarang banyak bahan kimia, logam berat dan lain-lain ya. Yang kedua itu bisa dari apa saudara? Boleh ditayangkan Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah engkau saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya engkau sembuh dari penyakit mental. Jadi apa saudara, ketika kita terus-menerus fokus kepada penyakit kita kepahitan dan kita kecewa, hormon-hormon yang bagus yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bekerja. Jadi bagaimana caranya supaya menghindari kepahitan ini? Saudara harus buang jauh-jauh kepahitan, kekecewaan. Kalau ada orang yang menyakiti seperti Bapak ini, lepaskan pengampunan. Ketika saudara melepaskan pengampunan, hormon itu kembali bekerja. Hati yang gembira adalah obat. Ada hormon-hormon yang baik yang Tuhan berikan. Dia otomatis akan bekerja lagi. Dan kuasa Tuhan bisa bekerja karena Tuhan gak bisa paksa kita saudara. Ketika kita beriman, ketika kita percaya, itu terjadi. Bahkan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada kuasa dalam mulut kita. Ya, saling mengaku dosa, saling mengampuni, melupakan kepahitan, buang jauh-jauh dan saling mendoakan. Yang ketiga itu seperti itu gocohan iblis. Bisa melalui dosa yang kita lakukan, bisa melalui dosa dari keturunan, bisa kutuk keturunan atau penyakit keturunan dan itu yang hari ini saya rindu kita semua bisa berdoa kita patahkan. Ya, karena kita punya kuasa. Yang keempat itu ujian bagi Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji dia tidak akan mencobai engkau melebihi kekuatanmu. Ya, kita harus yakin itu. Ketika kita yakin, kuasa Tuhan bekerja. Saya rindu W.L. Dansinger boleh menyanyikan Holy Spirit You Are Welcome Here. Kita bangkit berdiri. Saudara ikuti saya berdoa. Saudara harus berdoa dengan integritas. Karena ada kuasa dalam mulut saudara. Ya, kita akan patahkan semua kutuk karena kita punya kuasa itu. Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia sudah menang dan saudara juga akan menang. Ya, mungkin dengan lembut aja. Saudara katakan, Tuhan hari ini saudara sebutkan nama saudara. Dengan otoritas dari Yesus Kristus. Dan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Aku patahkan setiap ikatan penyakit keturunan. Kutuk keturunan. Dosa keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang dilakukan oleh saya, orang tua saya, nenek moyang saya. Terhadap saya dan keluarga saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya patahkan segala ikatan dengan kuasa kegelapan. Baik itu penyembahan berhala, roh tenung, sihir, kuamia, feng shui. Kalau saudara tahu apa yang pernah dilakukan oleh orang tua saudara, saudara ucapkan itu di hadapan Tuhan. Dan segala ikatan lain yang berhubungan dengan kuasa selain daripada kuasa Roh Kudus. Saya tolak dan saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan melepaskan kepahitan, trauma masa lalu, dan memberikan pengampunan. Kalau ada orang yang belum saudara ampuni hari ini.
Saya undang Roh Kudus sendiri yang hadir dan memenuhi hidup saya untuk sekarang sampai selama-lamanya. Saya akan mencintai dan mentaati Yesus dalam hidup saya. Saudara katakan, iblis, engkau tidak lagi berkuasa atas hidupku. Karena saya adalah milik Tuhan Yesus. Untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Hari ini saya nyatakan, saya bebas dari penyakit keturunan, dari dosa keturunan, dari kutuk keturunan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara yang merasa bahwa ada suatu beban yang saudara gak bisa lepaskan, ada suatu kepahitan yang saudara gak bisa lupakan, ada pengampunan yang belum saudara bisa berikan, dan saudara rindu untuk didoakan, saudara boleh maju ke depan. Saya dan Pak Bambang akan mendoakan saudara. Holy Spirit, you are welcome. Hambamu patahkan segala kutuk, segala dosa, segala penyakit keturunan, segala ikatan batin dengan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang mengintimidasi. Hambamu lepaskan daripada segala pikiran yang pahit, segala kepahitan. Dan hambamu lepaskan kuasa daripada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ikiara nama sikara la bayara la bayara la bayara la. Ikiara nama sikara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Hambamu perkatakan ada damai sejahtera daripada Tuhan. Ada penghiburan daripada Roh Kudus sendiri. Ada kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Sekarang engkau adalah milik Tuhan Yesus. Iblis, engkau tidak berkuasa atas dia lagi. Dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan mau memperkatakan Roh Kudus engkau mengalir memenuhi hidupnya. Setiap ruangan hatinya, setiap ruangan hidupnya dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Dia akan melepaskan pengampunan. Dia akan melepaskan semua kepahitan. Dia akan hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kamu memperkatakan ada kesembuhan, ada kelepasan, ada sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, dan engkau akan diberkati berlimpah-limpah-limpah. Haleluya. Amin. Hari ini engkau adalah milik Tuhan Yesus. Roh Kudus berkuasa atas hidupmu. Amin. Amin, amin. Ikiara nama sikara la bayara la bayara la bayara. Ikiara nama sikara la bayara la bayara la bayara. Amin, amin. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin.
Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again. Ini agak dikul, jadi aku bisa ini. Oke. of Habis ini doa berkat atau apa? Oke. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kita tutup di dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Materaikan ini dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka perlu Engkau pegang tangan mereka dalam setiap detik kehidupan mereka dan jangan pernah lepaskan. Roh Kudus, mereka adalah milik-Mu, berkaryalah dalam hidup mereka. Mulai hari ini, doa-doa mereka adalah doa-doa yang penuh kuasa. Hidup mereka adalah hidup yang berkemenangan karena mereka diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dan melalui mereka, orang-orang di sekeliling mereka bahkan akan diberkati. Karena mereka adalah anak dari pewaris harta kerajaan-Mu. Dan hari ini, kamu perkatakan mereka sudah bebas dari segala dosa, segala penyakit, segala kutuk keturunan. Dan iblis sudah tidak punya lagi hak atas hidup mereka. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Yang ada adalah damai sejahtera yang melebihi segala akal manusia, melingkupi hidup mereka. Mulai sekarang sampai nanti Tuhan Yesus jemput kami semua, Tuhan peluk kami, Tuhan hapus air mata kami dan Tuhan katakan, aku bangga akan Engkau. Terima kasih. Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai. Engkau belum selesai, Engkau akan berkarya terus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Sebentar sebelum kita menyaksikan news, kita akan memberi persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat-Mu, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Jika sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biar persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan saat ini kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 19 Oktober 2025, pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Parja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2PM Young Adult and Young Couple Service.
tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. That's it, very simple. Love Him with your whole heart. Cintai Dia dengan segenap hati. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat persembahannya. Nanti persembahannya setelah ibadah ditaruh di kotak persembahan di depan pintu. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Haleluya Yesus, haleluya, terpuji nama-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Bagi kami Tuhan, Engkau bukan saja Tuhan dalam kehidupan kami, tapi Engkau sahabat yang terdekat dalam kehidupan kami. Engkau mengerti tetesan air mata kami. Engkau ada di saat kami suka maupun duka. Di setiap musim kehidupan kami Engkau hadir Tuhan. Engkaulah Allah sumber pemulihan kami. Baik dalam sakit penyakit bahkan dalam pergumulan kehidupan kami. Engkau berkata kepada kami Tuhan lewat firman-Mu. 1000 boleh rebah di sisi kami. 10.000 di sebelah kanan kami. Tetapi itu tidak menimpa kami. Karena Engkau Tuhan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu. Bahkan kesaksian yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan mampukan kami, ajar kami Tuhan. Untuk selalu fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Sumber pemberi berkat, sumber pemberi kehidupan itu. Dan bukan fokus kepada penyakit kami. Karena Engkaulah Allah penolong kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memegang hidup kami. Engkau memberkati Tuhan, Ibu Tin dan juga Pak Bambang Eliab. Pakai kedua hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Engkau berkati kehidupan mereka. Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Dan kami percaya Tuhan lewat kedua hamba-Mu ini Tuhan. Nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan terjadi atas Indonesia dan perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Biarlah juga Engkau memberkati presiden kami dan wakilnya, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Pakai mereka Tuhan di Indonesia ini sehingga Indonesia semakin maju, semakin makmur. Dan biarlah Tuhan Indonesia juga mengenal bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat yang hidup. Tuhan juga memberkati Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Biarlah Engkau memberkati pelayanan mereka, kesehatan mereka Tuhan. Dimanapun mereka melayani, menggembalakan Tuhan. Banyak jiwa mengalami pertobatan dan gelombang pertobatan terjadi di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Bapa Jemaat Cancer Ministry. Tuhan hari ini kami mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kuatkan iman kami. Biarlah kami semakin bertumbuh berakar di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya hari ini adalah hari kemenangan, hari berkat, hari mujizat. Dan kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya kita akan menerima berkat yang dari hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin.